Halo rakyat, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Aldo, di channel Big Movie, di mana kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul The Informer tahun 2019 yang akan menceritakan seorang mantan tentara yang dijebloskan ke penjara dan akhirnya berhasil lolos berkat kepintaran yang dia miliki. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja tanpa berlama-lama di awal, saya Aldo mengucapkan selamat menonton. Berawal dengan memperlihatkan mantan tentara Amerika bernama Pete Goslow yang saat ini bekerja sebagai informan FBI. Sekaligus Pete sudah bergabung menjadi pengedar narkoba untuk menangkap gembong narkoba terbesar di New York. I need confirmation. Lots of strings to pull. Yeah, tell me about it. Untuk itu, Pete akan meninggalkan istrinya karena dia akan menyelesaikan pekerjaannya tersebut. You're 20 minutes. Keep the lights off. How many bodies you got? 11. 4 surveillance, 7 arrest team. You did good. You're good to go. Thank you, boss. Tak membuang waktu, Pete langsung menemui Erica, FBI yang bekerja sama dengan Pete untuk menangkap gembong narkobanya dan langsung memasang penyadap agar semua berjalan dengan sempurna. Polvax won't give a fuck if I want to smoke a cigarette. Alright, let's stamp it. Sebelum bergerak, Erica bersama timnya sudah menyusun rencana bahwa target yang akan ditangkap adalah Klimek, gembong narkoba terbesar yang sudah menjadi target sejak lama. I'm gonna hand over to the tactical team leader for the layout of the meat factory and final brief back. Akhirnya Pete bersama tangan kanan Klimek langsung mengambil narkoba sebanyak 6 kilo untuk diantarkan ke hadapan Klimek. Namun di tengah jalan, semua rencana menjadi berantakan, di mana ternyata narkoba yang mereka bawa tidak jadi diantarkan ke Klimek, melainkan anggota Klimek bernama Kusik ini akan menjual kepada pembeli yang belum diketahui identitasnya. We have a buyer. We're going to Agnieszka Park. Problem, believe me. He needs to stick to the plan. He'll fuck everything up. Hingga setelah bertemu, Pete langsung mencurigai bahwa pria ini bukanlah pengedar narkoba, melainkan polisi lain yang menyamar akan menangkap mereka semua. Pete yang tidak mau polisi ini mati di tangan anggota Klimek langsung berpura-pura akan mengusirnya. You cop. Fuck you. But I don't want to go down for being a cop killer. How far is rescue? 5 to 7. Call them now. The fuck out of here. You this fucking guy. You waste my time again. I'll fuck you, kid. Namun dengan tololnya, bukannya pergi malah dia mengeluarkan lencana dan senjatanya yang membuat dia ditembak oleh Kusik hingga tewas saat itu juga. You don't fucking kill cops in New York. You gotta smoke a cigarette. Oleh karena itu, Pete langsung dihadapkan kepada Klimek karena mereka telah membunuh polisi New York yang membuat pasar perdagangan narkoba Klimek akan hancur. Menganggap ini semua salah Pete, Klimek memiliki ide baru untuk menjebloskan Pete ke dalam penjara dengan tujuan agar Pete menjalankan bisnis narkoba Klimek di dalam penjara karena bisnis di luar ini sudah pasti hancur akibat perbuatan mereka. Sempat menolak, namun karena Klimek mengancam akan membunuh istri dan anaknya, Pete harus menerima resiko tersebut. How much are the lives of your wife and daughter worth to you? You did 4 years at Bear Hill, right? Bear Hill is a holding unit. It sends prisoners all over the state. Now, fuck off. Sementara itu, jasad polisi tadi langsung dibuang ke danau oleh Kusik untuk menghilangkan jejak. Di sisi lain, Pete sangat marah besar kepada Erica yang membuatnya semakin terjepit harus dipenjara. I'm only a soldier. I do what I'm told. You understand? Only a soldier? You just brought in 6 keys for them. Are you sorry? Dari itu, Pete langsung menemui Erica malam ini juga bersama kepala FBI anti narkoba bernama Daniel yang akan menangkap Klimek hidup-hidup.
Dan karena Pete telah mengacaukan semuanya, Daniel meminta Pete harus dijebloskan ke penjara dan terus menjalankan bisnis Klimek agar mereka tetap bisa menangkap Klimek dengan barang bukti yang ada. Jika itu berhasil, maka Pete akan dibebaskan oleh Daniel. Prison buries Richard Klimek for good. And if that happens, you're a free man. You should think of your family, Pete. Di sisi lain, jasad polisi tadi yang dibunuh dapat ditemukan kepolisian NYPD, yang di saat itu juga datanglah komandannya bernama Edward yang melihat anggotanya telah tewas dan berjanji akan mencari pembunuhnya. Tak membuang-buang waktu, Edward langsung menuju ke lokasi pembunuhan untuk melihat semua kamera CCTV yang dapat menemukan bukti siapa pembunuhnya. Setelah melacak bersama sahabatnya, Edward akhirnya dapat menemukan identitas Pete, seorang mantan tentara yang sudah dipecat akibat pembunuhan. Gulf War vet, sniper, served an additional 4 tours in Iraq, medals, medical history, post-traumatic stress disorder. I think this is the guy who shot Daniel. You said Bell Hill, right? Let me see what I can do. Akhirnya Pete harus diringkus ke penjara akibat perbuatannya dan akan menjalankan peredaran narkoba di dalam penjara. Oleh karena itu, Edward langsung menemui FBI dan juga Daniel. Karena di sini Edward mencium kecurigaan bahwa ada hal yang besar mereka lakukan kepada Pete sampai-sampai dijebloskan ke penjara. Padahal dia baru saja keluar dari penjara. Dan bahkan Edward dapat menemukan bukti CCTV bahwa FBI tahu siapa dalang yang membunuh anggotanya tersebut. It's against the biggest police department in the world. Let's do it. Tak perlu beradaptasi, Pete sudah terbiasa di penjara. Langsung dihampiri kepala sipir busuk bernama Sam yang akan langsung mengantarkannya ke dalam sel. Bahkan Pete tidak begitu takut karena setelah sampai, semua anggota Klimek yang ada di dalam penjara akan menjaganya. Comply or I crucify you. Try to make him feel at home. Sehari setelah masuk, Pete dan anggota Klimek langsung menjalankan peredaran narkobanya di dalam penjara secara besar-besaran. That guy. That's a lucky break for us. Product will be here soon. Di sisi lain, Edward langsung menemui istri Pete bernama Sophia untuk meminta petunjuk darinya. Dan dia berjanji akan membantu Pete keluar dari penjara karena dia menduga bahwa Pete bukanlah pelakunya, melainkan ada oknum besar di belakangnya yang akan menjebak mereka. Namun karena Sophia diminta untuk tidak akan percaya kepada siapapun, Sophia tidak mau berbicara sejujurnya, yang membuat Edward hanya meninggalkan kartu namanya jika terjadi sesuatu terhadapnya. Mrs. Coslow. Stay safe out here. Saat ketika Pete di tengah lapangan, dia dihampiri narapidana lain yang ternyata Edward ingin berbicara kepada Pete. Di sini Edward meminta Pete untuk jujur tentang pembunuhan salah satu anggotanya, karena jika tidak, Edward mengancam hal yang lebih buruk akan terjadi padanya. Alhasil, Erica langsung dipanggil oleh Daniel untuk membunuh Pete karena masalah semakin merebak sejak Edward datang ke penjara untuk mengungkap pembunuhan anggotanya. Dan hal itu akan menyeret mereka ke dalam penjara karena masalah tersebut. Meskipun Erica menolak, Daniel tetap harus membunuh Pete di dalam penjara. You will serve jail time, I guarantee you. Burn him. It's an order. Bahkan yang lebih buruk lagi,
Pete dibawa ke dalam satu ruangan agar menghadap kepada tahanan bernama Charles yang akan langsung menghajarnya karena Pete sudah berani melakukan perdagangan di wilayah Charles. That's for not respecting the system. Tak tanggung-tanggung, Charles langsung menggantung Pete dengan tali untuk membunuhnya. Mau tidak mau, Pete harus jujur bahwa dia bukanlah pengedar sesungguhnya, melainkan adalah informan kepolisian untuk menjebloskan Klimek ke penjara yang membuatnya tidak jadi dibunuh oleh Charles. Lay him down. Di sini, Pete meminta bantuan kepada Charles untuk memberikan semua daftar nama-nama siapa saja yang terlibat di bisnis Klimek agar dia bisa menyelesaikan misinya tersebut. That's all, huh? Di sisi lain, akhirnya Erica sudah meminta kepada pihak penjara untuk segera membunuh Pete secepatnya. Tak lupa untuk menjadi persiapan, Pete selalu menyimpan senjatanya untuk menjaga diri. Hingga keesokan harinya, Pete yang menghubungi Erica bahwa dia sudah mendapatkan semua daftar nama pasukan Klimek tidak merespon sedikit pun. Dan sudah pasti mereka memutuskan untuk tidak mengejar Klimek lagi, melainkan akan membunuh Pete agar mereka tidak terseret dengan kasus kematian polisi tersebut. Sementara di sisi lain, anggota Klimek yaitu Kusik sudah datang ke rumah Pete untuk membunuh istri dan anaknya. Dari itu akhirnya Sophia langsung menghubungi Edward untuk segera datang ke rumahnya saat ini. Surprise. Saat anggota Klimek akan membakar rumah ini, datanglah Edward yang langsung menembaknya. Namun ketika dia mencari Kusik, Edward malah tertembak di kaki. Hingga ketika dia akan dibunuh, tiba-tiba... Yap, Sophia datang dan Edward berhasil membunuh Kusik. Di sisi lain, saat Pete akan masuk ke kamar, salah satu anggota Charles memberi kode bahwa dia akan dibunuh saat ini juga. Untuk itu, dia langsung membalut semua buku di perutnya agar dia bisa bertahan. Namun yang parah, senjata yang dia simpan kemarin ternyata hilang. Benar saja, Pete langsung diserang dari belakang yang membuat pertarungan terjadi. Beruntung Pete berhasil memenangkannya dan membunuh tahanan tersebut. Saat kejadian tersebut diketahui oleh sipir, Pete langsung bersembunyi dan melukai Sam untuk menyandranya. Jika mereka berani mendekat, dipastikan Sam akan mati di tangan Pete. Selanjutnya, Pete membawa Sam ke sebuah ruangan paling atas yang dipenuhi gas LPG untuk bisa bertahan dan bersembunyi. Dari itu, FBI langsung datang ke lokasi dan seluruh sniper sudah disiapkan untuk siap menembak Pete dari kejauhan. Tak kehabisan akal, Pete langsung menyusun rencana untuk mengumpulkan gas LPG-nya di satu tempat agar bisa meledak dan dia bisa lolos.
Daniel yang sudah sampai di lokasi meminta sniper bersiap untuk menembaknya jika target sudah muncul. Traffic. Gordon Light is getting calls on one of our phones so he can call his family. He calls the price. Cut the call. Dari itu, Pete langsung mengganti bajunya dengan pakaian Sam agar sniper hanya membidik Sam, bukan dia. Selanjutnya, dengan sengaja Pete membangunkannya agar Sam terus mencekiknya, dan peluru dipastikan akan mengarah ke Sam hingga ledakan terjadi dan Pete berhasil selamat. Let's ring. You have the shot? Negative. No clean shot. Saat Pete akan dilarikan ke rumah sakit, Erica yang mengetahuinya langsung masuk ke mobil ambulan tersebut. I'm coming with you. Dari itu, Erica yang ingin membantu Pete langsung menyelipkan senjata untuk menyandra semua polisi dan dia akhirnya berhasil lolos. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Pete yang akan menemui istri dan anaknya di sebuah taman secara diam-diam tidak bisa bertemu langsung karena kepolisian masih terus mencarinya, dan dia terpaksa harus pergi sejauh mungkin agar semua keluarganya bisa tetap aman. Terakhir, Erica yang akan menemui Daniel di sebuah kapal. Ternyata dia sudah membawa Edward untuk menangkap Daniel atas semua kasus ini dan kematian anggota kepolisian akibat semua rencananya. Dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. I'm so sorry. Tamat, sungguh memuaskan. Oke, dari semua yang sudah kita tonton, keberanian, kepintaran, dan kejujuran adalah yang utama. Satu lagi, hidup di dunia kriminal bukanlah jalan yang terbaik. Dan bisa kita ambil contoh dari semua film ini, bahwa hidup di jalan yang benar adalah yang utama, agar semua keluarga yang kita sayang bisa tetap aman dan bahagia, tanpa ada yang mengganggu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel ini untuk membantu saya terus mengupload film ke YouTube. Saya Aldo pamit undur diri dan jangan lupa ditunggu video saya selanjutnya. Thank you.